Oke baik Pianers, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mang Adun ya. Kita lanjutkan informasinya, informasi Network tentunya ya. Dan bagi Pianers yang sudah menyimak di Badas yang ini ya, update node versi 0.5.0 ini, itu memang ada istilah ya di minepi.com itu yang Picor Team menyebutnya itu melepas potensi dari node yang pada versi ini, dan kita akan lanjutkan informasinya di khusus pembahasan itu. Di sini sudah ada Pihot News yang Mang Adun save ya, itu Pihot News ya. Beliau mencoba menelisik ya dengan maksud kata dari Picor Team ini, yaitu soal menjelaskan bagaimana Pi melepaskan potensi node seperti kata Picor Team. Nah, jadi ada istilah melepaskan potensi node, artinya ya kemampuan node tersebut tuh seperti apa sehingga bisa mampu menjangkau lebih luas lagi, dan termasuk bukan hanya jangkauannya saja ya, tapi juga kinerjanya, terus kekuatannya gitu kan, kemampuannya dan sebagainya. Oke, kita akan bahas di sini, belajar sama-sama ya supaya lebih asik lagi. Ini Mang Adun jujur suka sih ya. Karena apa? Karena ya ini bukan dunianya Mang Adun. Jadi seolah-olah tuh ya Mang Adun masuk ke dunia lain aja gitu. Pioners juga yang mau nyimak-nyimak ya, monggo kita akan sama-sama belajar ya, supaya tidak ketinggalan informasi dan kita memahami sedikit demi sedikit yaitu materi pembelajaran dari pendidikan Network seperti itu. Oke, ini adalah versi di mainnet dengan kemampuan menyimpan hingga 1000 transaksi per blok. Blok tersebut akan ditutup setiap 3-5 detik. Baik ambang batas 1000 transaksi ditetapkan atau tidak ada transaksi yang dilakukan, blok atau buku besar akan tetap ditutup setelah 3-5 detik. Oke, blok berikutnya akan terus bertumpuk pada blok sebelumnya yang disebut sebagai rantai blok, tidak dapat dibalik. Dalam 1 detik, berapa banyak blok yang dapat dibuat jaringan tergantung atau bergantung pada jumlah dompet aktif atau pengguna yang menggunakannya. Ya, tentunya untuk transaksi di sini. Untuk dapat melakukan autentikasi transaksi dengan cepat, diperlukan node yang terdistribusi dalam jumlah yang cukup besar dengan cakupan yang cukup luas. Nah, di sini sudah jelas ya, yaitu adanya diperlukan node yang terdistribusi ke Network tentunya ya, dalam jumlah yang cukup besar. Waktu kemarin kita bahas di minepi.com itu 200.000 node. Oke, ya, dengan cakupan yang cukup luas. Ya, di berbagai negara tentunya ya. Dan bukan hanya itu saja, termasuk menjangkau ke semua jaringan itu. Oke, maksudnya seperti itu ya, bukan hanya jangkauan dari sisi jarak secara fisik ya maksudnya, tapi secara kedalamannya juga. Pengguna memulai transaksi, kemudian node akan mengautentikasi transaksi tersebut. Semakin banyak orang yang melakukan transaksi, semakin banyak node yang memvalidasi transaksi. Wow. Pada saat ini, kemampuan untuk menyimpan berapa banyak transaksi per blok sangatlah penting. Oleh karena itu, Picor Team yang disebutkan di atas mengumumkan hal itu, melepaskan potensi node. Jadi maksudnya itu untuk mengetahui ya kemampuan menyimpan berapa banyak transaksi per blok itu. Jadi hal ini menunjukkan bahwa selama fase mainnet tertutup, Pi belum berinteraksi dengan blockchain luar, belum ya, sehingga potensi berapa banyak transaksi yang dapat diproses dalam 1 detik tidak diketahui. Sementara itu jumlah node Pi telah diketahui ya, seperti kita tahu itu 200.000 node aktif dan terdistribusi ya. Berinteraksi dengan banyak blockchain eksternal memungkinkan jumlah pengguna meningkat.
menciptakan banyak transaksi pada saat yang bersamaan sehingga node dapat mengembangkan potensinya untuk mengautentikasi transaksi pada saat bersamaan. Wow, ini benar-benar apa ya? Jadi bisa dikatakan kayak gini loh ya, node yang ada pada terdistribusi di Pi Network itu kan karena belum seberapa diketahui potensinya. Nah, dengan adanya tahap uji coba sehingga kemampuannya itu teruji. Contoh ya, kita misalkan Mang Adun seperti biasa ya mencoba menyederhanakan pembahasan ini gitu. Jadi contoh ya, itu kabarnya loh, kalau misalkan kita itu habis beli mobil misalkan, atau setelah beli motor, itu umumnya yang Mang Adun tahu tuh biasanya dibuat untuk perjalanan jarak jauh dulu ya, untuk diketahui kemampuan mesinnya dan jarak tempuhnya. Dari situ baru kita akan tahu nih dalam berapa jam atau berapa lama mesinnya itu kuat panas, misalkan seperti itu. Terus ada kendala apa saja ya. Nah, itu penting gitu loh. Jangan sampai kita beli mobil, ya kita beli mobil aja lah ya istilahnya itu. Ya nggak terus langsung disimpan di rumah, tahu-tahu udah deal, besok-besoknya dipakai jalan-jalan, setengah perjalanan udah down. Nah, seperti itu ya. Nah, ini terjadi pada node Pi Network. Jadi ingin diketahui kemampuannya itu seberapa kuat mampu dalam ini, misalkan ya dalam jarak transaksinya ya. Di sini yang dikupas itu hitungan detiknya ya. Transaksi semakin banyak itu transaksi, semakin mampu juga node untuk mengautentikasi gitu, memverifikasi atau mengamankan transaksi itu, sehingga kemampuan node itu semakin meningkat. Nah, itu maksudnya ya, karena kan setiap node itu memiliki kemampuan yang luar biasa, menyimpan banyak transaksi ya. Nah, cuman mampu menyimpan banyak transaksi ini karena belum gitu loh, belum terjadi dengan Pi blockchain lain contohnya, sehingga ini perlu diuji coba ya itu. Oke, jadi yang ini ya perlu Mang Adun ulangi, berinteraksi dengan banyak blockchain eksternal memungkinkan jumlah pengguna meningkat, menciptakan banyak transaksi pada saat yang bersamaan, sehingga node dapat mengembangkan potensinya untuk mengautentikasi transaksi pada saat bersamaan. Oke, dari situ bisa ditentukan berapa banyak blok yang bisa dibuat dalam 1 detik, berapa banyak transaksi yang bisa diproses dalam 1 detik per TPS ya. Jadi Mang Adun ingat lagi tuh ke penyederhanaan bahasa tadi ya. Misalkan ya kita beli mobil. Nah, untuk kita mengetahui nih ya, contoh kita isi 10 liter ya, dari sini sampai Bandung tuh cukup gak gitu loh. Nah, untuk mengetahuinya yaitu perlu diuji coba ya. Oh, ternyata hemat, bisa bolak-balik misalkan Karawang Bandung 10 liter itu ya, misalkan ya. Oke, jadi kita jadi tahu gitu seberapa jauh, seberapa kuat. Oke. Dan terus melalui testnet 2, indikator penting dari blockchain ini akan diketahui. Dari Pi-core team juga akan dapat mengetahui potensi sebenarnya dari blockchain Pi di sini. Waduh, nih jujur ya, pembahasan dari Pi Hot News tuh jos banget kalau Mang Adun katakan ya. Jadi maaf kalau ada yang sempat mengatakan Pi Hot News itu gak ngerti blockchain, ya silahkan nilai sendiri saja. Karena jujur Mang Adun sangat menikmati informasi ini ya, gitu yang disajikan oleh Pi Hot News. Wajib Mang Adun kasih love di sini. Oke, terima kasih buat Pi Hot News ya, walaupun tidak mengerti bahasa Indonesia, tapi ucapan terima kasih Mang Adun tuh akan disampaikan ya, itu akan sampai juga.
Oke, di sini kita bisa lihat max transaksi 1000 per blok. Oke. Terus di sini ya yang pas mau akhir tuh penting ya. Oke ya, perlu nggak apa-apa kalau mau kita terjemahkan ya di sini gambar buat lebih hot lagi supaya nggak ngambang pembahasannya seperti itu. Nah di sini untuk memberikan manfaat bagi semua pioner pada dunia pada umumnya. Oke ya, itu oke siap. Jadi di sini ya itu jaringan node kita yang kuat mengeluarkan potensinya. Luar biasa. Oke. Terus Mang Adun tertarik tadi sempat spill ada satu komentar ya yang cukup menarik juga untuk Mang Adun bawa ke Pioners. Di sini beliau atas nama PN Giau 87 bertanya ya, bisakah Anda menjelaskan lebih jelas bagaimana cara meningkatkan interaksi dengan banyak blockchain luar ketika hanya terbatas pada komunitas pioner dan pihak luar tidak mengetahui mempercayainya untuk bertransaksi. Oke, maksudnya seperti ini. Jadi bagaimana gitu cara kita untuk tahu gitu kan dari yang namanya blockchain luar gitu kan, karena apa? Karena ini kan hanya diketahui oleh komunitas pioner Pi Network saja. Komunitas pioner Bitcoin, Ethereum dan sebagainya itu belum ada yang tahu. Bagaimana kita bisa tahu gitu loh, dan bagaimana mereka bisa percaya untuk bertransaksi. Oke, ini kasih love juga, dan jawaban dari Pihot News yaitu Picor Team secara proaktif membuat HDTM. Apa tuh ya HDTM? Nggak apa-apa lah, kita paham aja ya, anggap itu nanti juga paham, akan ada pembahasan mungkin nanti ke depannya ya, untuk rantai target yang dipilih dan berinteraksi dengannya sambil menjaga firewall tetap berada di antara Anda. Nah ini yang waktu di Badas Mang Adun bahasakan dengan sebuah ranah ya, ranah antar blockchain dan juga dengan kita di sini sebagai pioner. Jadi itu dijaga betul ya firewallnya gitu untuk tetap berada gitu. Terus memanfaatkan sifat publik dari blockchain lain. Oke, jelas ya, karena blockchain itu sifatnya publik dan transparan. Picor Team secara proaktif terhubung dengan mereka. Oke, ya karena melakukan tes gitu. Kalau misalkan secara ya maaf nih ya, kalau secara transaksi misalkan tadi kata Pihot News ini belum dilakukan ya, misalkan di sini tadi ada pembahasan itu belum dilakukan mana. Nah, di sini ya, Pi belum berinteraksi dengan blockchain luar. Nah, di sini kan ada istilah Pi belum berinteraksi dengan blockchain luar, artinya ya kita kan tidak tahu ya apakah itu yang dimaksud berinteraksi secara transaksi, ataukah berinteraksi secara terhubung, ataukah berinteraksi secara bagaimana, kita kan tidak tahu. Sementara dikatakan oleh Pihot News itu Picor Team aktif banget gitu kan, aktif banget ya, misalkan ngecek gitu kan, ada sistem bisa dikatakan misalkan ya jalur bawah tanah untuk bisa terhubung ke Pi blockchain luar, dan Pi blockchain luar juga bisa ke Pi blockchain gitu, maksudnya ya dari antar blockchain seperti itu. Kita kan tidak tahu kedalaman blockchain itu seperti apa yang bisa menyebabkan diantaranya tuh terhubung. Oke, seperti itu. Jadi bukan hanya dari transaksi saja blockchain itu bisa terhubung, bukan hanya dari sistem saja itu blockchain bisa terhubung, dari publik, dari sebagainya juga itu bisa sangat memungkinkan. Dan oke, kiranya cukup jelas ya untuk pembahasan kita kali ini. Jadi kesimpulannya, Mang Adun jujur ya sangat suka bahas-bahas soal ini, era blockchain, era Web3 ya gitu. Dan ini salah satunya pembahasan soal blockchain seperti itu ya, di era blockchain sekarang ini gitu. Kita jadi sedikit demi sedikit tahu ya gitu kinerja blockchain itu seperti apa ya, walaupun di jauh-jauh hari sebelumnya kita udah sempat bahas
bahas juga tuh dari Pak Klau pembahasan soal apa itu blockchain kan, seperti itu menurut Mang Adun ya video yang sangat bermanfaat ya. Kalau itu pengen pioners tahu itu blockchain itu apa, itu dasar-dasarnya. Nah ini kita sih sudah terlalu jauh ya, maksudnya nggak terlalu jauh juga ya, udah cukup lah, lumayan segini memahami sedikit demi sedikit blockchain, seperti itu. Baik pioners ya, di kesimpulannya jadi tetap di sini pembahasannya kembali kepada yaitu Pi Network melepaskan potensi node atau kemampuan dari node yang ada terdistribusi sebanyak 200.000 node ya, yang ada itu ingin diketahui ya kemampuannya seperti apa nanti ketika gitu loh. Ini kan di testnet 2 ya, ketika nanti setelah terjadi, dan ini tetap dijaga nih sama Picor Team, jangan sampai dibuka dulu firewallnya gitu loh, tetap dijaga ya, tapi tetap saling terhubung juga gitu, paham ya? Oke baik ya, seperti itu. Dan di sini juga dikatakan berinteraksi dengan banyak blockchain eksternal memungkinkan jumlah pengguna meningkat. Oke ya, itu sangat penting ya. Karena apa? Karena kita tahu ini kan akan menjadi pusat, kabarnya seperti itu. Pi blockchain itu akan menjadi pusat di antara blockchain lain. Karena apa? Karena transaksi segala sesuatu yang terjadi di Pi blockchain itu sangat memikat kalau menurut Mang Adun. Memikat bagaimana Mang? Ya jelas ya, KYC yang terjadi sangat ketat di pioners itu akan jadi daya tarik banyak orang untuk pioner tuh. Jujur ya, pioner itu bisa dikatakan yang sangat luar biasa. Karena apa? Melakukan proses KYC sampai bisa berhasil itu akan menjadi daya tarik. Karena apa? Orang-orang atau perusahaan-perusahaan besar yang tahu gitu di Pi blockchain itu akan sangat tertarik. Karena apa? Karena pioner itu KYC-nya sudah benar-benar sangat tepat dan akurat secara internasional, dan tidak akan pernah ada kesalahan, juga dapat dipercaya. Nah ini yang tadi ditanyakan oleh salah satu di sini ya gitu, Van Glow lah seperti itu. Itu bagaimana orang luar itu akan tahu ya, itu salah satu daya tarik sebetulnya pioner itu sendiri ya. Oke, silahkan bagi yang ingin menambahkan ya. Mang Adun sorry biasalah belibet-libet dikit mah ngomongnya. Sudah jadi ciri khas, mau bagaimana lagi ya. Nanti kita akan gaskan lagi di informasi Pi Network yang berikutnya. Mang Adun pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye bye.